Tribuners, salam jumpa di Tribuna Ambon hari ini, edisi 15 Agustus 2023. Bersama saya Ajeng Hatalia akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku untuk Tribuners, dan kami mulai dengan berita utama. 100 pasangan di Ambon ikuti isbat nikah, pulang langsung membawa buku nikah. Sebanyak 100 pasangan di Kota Ambon menjalani isbat nikah massal atau pengesahan pernikahan di Gedung Asyari pada Selasa 15 Agustus 2023. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengatakan isbat nikah ini merupakan program dari pemerintah kota bersama Pengadilan Agama dan Kementerian Agama. Hal ini agar masyarakat Kota Ambon bisa memperoleh keabsahan pernikahan. Dalam isbat nikah ini langsungnya pasangan akan langsung mendapatkan buku nikah, kartu keluarga, akte kelahiran bila sudah ada memiliki anak, serta sejumlah dokumen kependudukan lainnya. Warga pun tak dikenakan biaya apapun. Watimena menjelaskan Pemkot menargetkan setidaknya 600 pasangan ke depannya. Namun isbat nikah digelar menyesuaikan dengan pasangan yang mendaftar. Minim edukasi sebabkan banyak pasangan di Ambon hanya nikah agama saja. Minimnya edukasi menjadi salah satu penyebab banyak pasangan di Kota Ambon tak mendaftar pernikahan secara negara. Demikian disampaikan Kepala Wilayah Kementerian Agama Kota Ambon, Fahru Zari. Maksud kami, Fahru Razi Hasanusi, kepada wartawan di Gedung Asyari pada Selasa 15 Agustus 2023. Hasanusi mengatakan warga berpendapat pernikahan secara agama telah sah. Sementara secara hukum pernikahan harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan agar sah secara di mata agama negara. Dijelaskan, Kemenak bersama Pemkot Ambon juga Pengadilan Agama terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk membantu mengadakan isbat nikah gratis, serta otomatis mendapatkan administrasi kependudukan yang baru. Dia melanjutkan, hari ini sebanyak 100 pasangan menjalani isbat nikah. Kedepannya, mereka akan berupaya untuk memberi edukasi dan pelayanan ke masyarakat agar tidak ada lagi warga yang hanya nikah secara agama namun tak mendaftarkan ke kantor urusan agama atau KUA. Kita ke berita lain, Tribuners, lapas di Maluku over kapasitas, idealnya 1.409 orang, namun dihuni hingga 1.601 warga binaan. Kakanwil Kemenkumham
Provinsi Maluku, Marasidin Siregar mengatakan kondisi lapas saat ini over kapasitas, di mana jumlah narapidana di Maluku sebanyak 1.601 orang. Sementara kapasitas maksimal menampung narapidana hanya 1.409 orang. Kendati demikian, Marasidin Siregar mengeklaim bahwa seluruh narapidana tetap mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk mendapatkan pembinaan, baik itu pembekalan keterampilan maupun pembinaan agama. Untuk mengantisipasi overload kapasitas semakin banyak, pihaknya akan membuat langkah-langkah seperti mengoptimalisasi pemberian remisi kepada narapidana. Juga koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal pemindahan yang tidak selalu berparadigma penahanan dan pemenjaraan, melainkan bisa melalui penyelesaian alternatif seperti restoratif justice untuk tindak pidana ringan. Terakhir ada pembangunan lagi lapas dan rutan di Maluku. Orang nanti mendapat ini 1 bulan langsung bebas. Yang satu lagi 2 bulan dia dapat, Pak. Ya. Jadi yang 3 orang itu 2 bulan, Pak. Ini sekarang sedang menjalani posisinya di rutan dan rencananya kami sudah dapat kepada Pak Gubernur besok mereka yang 3 orang yang bebas langsung itu masa hukuman tahun, kemudian dia dipotong sudah berapa tahun, artinya menjalani hukuman berapa tahun. Ya, Danus Kambangan, saya kembali ke Makassar, Kalapas kelas 1 Makassar. Setelah itu tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Tribuners, 1.017 napi di Maluku diusulkan dapat remisi kemerdekaan Republik Indonesia. 3 diantaranya langsung bebas. Sebanyak 1.017 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diusulkan mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi pada momen hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengusulan remisi khusus ini berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Marasidin mengatakan saat ini terdapat 1.601 narapidana yang tersebar di 15 lapas dan rutan di Maluku, yakni terdiri dari 1.268 narapidana dan 333 tahanan dengan kapasitas isi hunian hanya 1.409 orang. Dia melanjutkan narapidana yang mendapatkan remisi kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Permasyarakatan administratif yang dimaksud telah berstatus sebagai narapidana minimal 6 bulan pidana penjara, melakukan pelanggaran selama menjalani pidana, serta aktif mengikuti program dan kegiatan pembinaan lapas atau rutan. Anwar juga merincikan dari 1.017 narapidana yang akan mendapatkan remisi terdiri dari RU 1 kurangi masa tahanan 1 bulan. 219 orang, 2 bulan 185 orang, dan 3 bulan 272, 4 bulan 157 orang, 5 bulan 157 juga, dan 6 bulan sebanyak 24 orang. Nah, yang kedua tentu pembangunan lapas dan rutan, dan itu program jangka panjang, Pak. Ya. Yang ketiga harapan kita kan ada teman-teman dari APH di dalam mempertimbangkan putusan untuk pidana-pidana pendek yang tidak begitu meresahkan masyarakat supaya mendapat perhatian seperti itu. Makanya sekarang pemerintah kan menggelorakan RG, Restoratif Justice. Ya, jadi semua pidana-pidana dianggap ringan dan ada permufakatan atau kesepakatan antara korban dengan pelaku sedapat mungkin tidak masuk dalam lapas lagi. Seperti itu. Itu langkah-langkah yang diambil secara criminal justice system, ya. Tapi kalau kami dari Kementerian Hukum dan HAM ya mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan daya tampung lapas dan rutan. Tapi itu jangka panjang. Ya. Itu, Pak. Pak Kakanwil, Ya, Danus Kambangan, saya kembali ke Makassar,
Kalapas kelas 1 Makassar. Setelah itu tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nanti mendapat ini 1 bulan langsung bebas. Yang satu lagi 2 bulan dia dapat, Pak. Ya. Jadi yang 3 orang itu 2 bulan, Pak. Ini sekarang sedang menjalani posisinya di rutan 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nanti mendapat ini 1 bulan langsung bebas. Yang satu lagi 2 bulan dia dapat, Pak. Ya. Jadi yang 3 orang itu 2 bulan, Pak. Ini sekarang sedang menjalani posisinya di rutan dan rencananya kami sudah lapor kepada Pak Gubernur. Besok mereka yang 3 orang yang Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 15 Agustus 2023. Kita jumpa besok dengan berita menarik dan penting lainnya dari Provinsi Maluku untuk Tribuners tentunya. Saya Ajeng Hatalea dan seluruh pimpinan redaksi juga mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok dan Almato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.